Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, kita semua masih diberikan umur panjang, dan kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang berbuah syariat ajaran agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Semua manusia mempunyai orang tua, dan suatu saat kita juga pasti akan menjadi orang tua dari anak-anak kita. Nabi bersabda, ridallahu fi ridha walidain, suhtullahu suhtu fi walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Peranan orang tua tentu sangat besar bagi kehidupan kita, sehingga kalau kita menginginkan ridha Allah, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud yang pertama adalah ibu dan bapak kita, yaitu orang tua yang melahirkan dan mengasuh kita dari kecil sampai dewasa. Orang tua yang kedua adalah guru, yaitu orang yang mendidik, mengajarkan ilmu kepada kita sehingga kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Ada 3 cara berbakti kepada orang tua dan guru dengan cara 3M. M yang pertama adalah mentaati. Kita wajib mentaati perintah orang tua selama perintah tersebut tidak melanggar syariat agama. Nabi bersabda yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di dunia ini siapa yang harus saya hormati pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Baru ayahmu." Di sini Rasulullah menyebut ibumu sebanyak 3 kali dan menyebut ayah 1 kali. Adapun maksud dari hadis ini adalah derajat dan kedudukan ibu itu lebih mulia 3 kali dibanding kedudukan ayah. Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Ibu menahan sakit yang luar biasa ketika melahirkan kita. Tetapi ketika ibu melihat anaknya yang cantik, anaknya yang tampan, lahir ke dunia ini dengan selamat, sakit yang dirasakan ibu hilang seketika, berganti dengan senyum dan harapan agar anaknya soleh atau solihah. Satu ibu bisa merawat 7 anaknya, tetapi 7 orang anak belum tentu bisa merawat dan membahagiakan satu ibu. Satu ayah bisa menghidupi 7 anaknya, tetapi 7 orang anak belum tentu dapat menghidupi satu ayahnya. M yang kedua adalah memuliakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Isra ayat 23 ini ada 2. Yang pertama adalah perintah bertauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun.
Kemudian perintah yang kedua adalah kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, nilai sopan santun mulai pudar. Unggah-ungguh anak kepada orang tua mulai hilang. Ketika kita masih muda, orang tua bekerja keras, pergi pagi pulang sore karena ingin mencukupi kebutuhan rumah tangga, ingin bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, dan di malam hari dengan berurai air mata mereka berdoa memohon kepada Allah supaya kita menjadi anak yang sukses dan berhasil. Tetapi ketika si anak sudah sukses dan menjadi orang yang kaya, banyak anak yang tidak menghormati orang tua, bahkan memperlakukan orang tua seperti pembantunya. Begitu juga dengan guru kita. Kita harus memuliakan guru kita yang telah susah payah mendidik kita. Pergi pagi pulang sore, kadang sampai rumah masih harus memeriksa tugas-tugas muridnya. Hadiah yang membahagiakan bagi seorang guru adalah apabila kita menjadi anak yang baik dan sukses. Suatu saat ketika kita bersilaturahmi kepada guru kita dan berkata, "Pak, Bu, kula murid panjenengan." Masya Allah, betapa bangganya mereka. Tetapi kenyataannya sekarang ini banyak murid yang tidak menghormati dan tidak memuliakan guru-gurunya. Diberi PR tidak mengerjakan, dinasihati marah-marah, bahkan banyak pula yang mengancam karena mengandalkan kedudukan orang tuanya sebagai pejabat. Inilah yang menjadikan ilmu tidak barokah dan tidak manfaat. Yang ketiga adalah mendoakan. Sebagai wujud bakti kita kepada orang tua, setiap selesai sholat kita mendoakan orang tua kita, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tanpa restu orang tua dan guru, maka tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada keberkahan, dan tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita. Kesimpulannya, berbakti kepada orang tua dan guru dengan cara 3M, yakni mentaati, memuliakan, dan mendoakan. Dan ingat, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan guru, sehingga kita memperoleh ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.